Bab pertama yaitu organisasi dan sistem informasi organisasi. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam menjalankan sebuah perusahaan. Sistem informasi dirancang dan dibangun oleh manajer perusahaan untuk melayani dan mendukung kepentingan jalannya sebuah perusahaan. Hubungan timbal balik antara keduanya dipengaruhi beberapa faktor penting seperti struktur organisasi, proses bisnis yang dijalankan, politik, budaya perusahaan, lingkungan sekitar atau pesaing, dan keputusan manajemen perusahaan yang diambil. Sebelumnya kita akan membahas lebih dahulu apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu struktur formal yang stabil dengan memanfaatkan sumber daya dari lingkungan atau input dan memprosesnya untuk menciptakan output dan hasilnya dikembalikan lagi untuk organisasi. Jadi organisasi ini mengubah input dari sumber daya lingkungan ke dalam output berupa produk barang atau jasa yang hasilnya dikembalikan lagi untuk organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu beberapa faktor penting yang sudah saya singgung di awal. Yang pertama ada rutinitas dalam perusahaan. Rutinitas yang dimaksud di sini adalah perusahaan mengembangkan dan menjalankan rutinitas individu atau karyawan untuk memproduksi barang dan jasa agar menjadi efisien dan efektif. Yang kedua ada politik organisasi. Banyaknya individu dalam sebuah organisasi membuat perbedaan dalam perspektif. Akibatnya mereka memiliki sudut pandang pengelolaan sumber daya yang berbeda. Resistensi politik ini adalah salah satu kesulitan besar dalam membawa perubahan organisasi, terutama perkembangan sistem informasi baru. Ketiga ada budaya organisasi. Semua organisasi memiliki latar belakang yang berbeda. Latar belakang ini mendefinisikan tujuan dan produk mereka, sehingga budaya organisasi meliputi sejumlah asumsi tentang apa produk organisasi harus menghasilkan, bagaimana harus menghasilkan, di mana dan untuk siapa produk tersebut. Selanjutnya ada lingkungan organisasi. Karena sumber daya lingkungan nantinya akan menghasilkan output atau produk barang dari organisasi, maka organisasi tersebut sangat terbuka dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang mengelilingi organisasi tersebut atau organisasi itu tinggali. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Semua organisasi memiliki struktur atau bentuk dalam menjalankan tujuannya. Jenis sistem informasi yang Anda akan temui di bisnis perusahaan dan permasalahan yang muncul dengan sistem sering mencerminkan jenis struktur organisasi yang dianut atau dijalankan oleh organisasi tersebut. Terakhir ada fitur organisasi lainnya. Yang dimaksud di sini adalah perbedaan-perbedaan setiap organisasi, mulai dari tujuan, cara, gaya kepemimpinan, tugas karyawan, ataupun teknologi yang mereka gunakan. Artinya setiap organisasi ada tujuan dan cara yang berbeda-beda. Lalu sebab yang kedua adalah bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Sistem informasi telah menjadi sebuah alat bantu yang sangat integral, berbasis online, cekatan, serta interaktif yang telah dilibatkan setiap saat dan setiap waktu dalam kegiatan operasional, kegiatan pemasaran, dan dalam pengambilan keputusan pada perusahaan-perusahaan besar pada era digitalisasi saat ini. Dampak sistem informasi yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dari segi ekonomi, teknologi informasi dapat mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung yang digunakan dalam kondisi tertentu. Sistem informasi dipandang dapat menjadi faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja yang selama ini digunakan atau dianut oleh Yang kedua, dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Yang pertama, IT meratakan organisasi. Riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang kedua, organisasi pasca industri. Teknologi informasi mungkin dapat mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan jaringan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, di mana sekelompok profesional berkumpul bisa secara tatap muka maupun secara elektronik dalam jangka waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Karena penolakan dari organisasi begitu kuat, banyak investasi di bidang teknologi informasi menjadi sia-sia dan tidak meningkatkan produktivitas.
Tentu saja riset mengenai kegagalan-kegagalan dalam suatu proyek menunjukkan bahwa alasan yang paling sering terjadi dalam kegagalan proyek-proyek besar dalam mencapai tujuan bukan dari teknologinya, melainkan penolakan dari organisasi dan politik terhadap perubahan yang akan dibawa oleh teknologi tersebut. Dampak yang ketiga, internet dan organisasi. Internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Sedangkan organisasi bisnis secara cepat menata ulang proses-proses bisnis utamanya berdasarkan teknologi internet dan menjadikan teknologi ini komponen penting dari infrastruktur teknologi informasinya. Dampak yang terakhir, implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Faktor utama organisasi dalam menentukan perencanaan suatu sistem baru adalah: pertama, lingkungan organisasi tersebut harus berfungsi. Kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Ketiga, budaya dan politik organisasi. Keempat, bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Kelima, kepentingan-kepentingan kelompok utama yang terpengaruh oleh kehadiran sistem serta sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Keenam, jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi tersebut. Selanjutnya, subbab ketiga, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam subbab ini terdapat beberapa faktor penting. Yang pertama, model daya kompetitif Mitchell-Porter. Model ini merupakan model yang paling umum digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam model ini terdapat 5 daya kompetitif yang dianggap menentukan nasib suatu perusahaan. Pertama, pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagi pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi. Yang kedua, pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas ini, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang selalu berpindah-pindah, perusahaan-perusahaan baru selalu masuk ke pasar. Yang ketiga, produk dan jasa pengganti. Dalam sebuah industri akan muncul produk-produk pengganti atau substitusi apabila harga produk yang Anda tawarkan dianggap konsumen terlalu mahal. Model daya kompetitif Mitchell-Porter selanjutnya yaitu pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung erat dengan kemampuannya menarik minat pelanggan, memelihara langganan yang sudah ada, serta menjual dengan harga yang tinggi. Kekuatan konsumen muncul ketika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk atau layanan pesaing perusahaan. Selanjutnya, pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan. Semakin beragam pemasok yang dimiliki perusahaan, semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dari pemasok. Selanjutnya, strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Yang pertama yaitu biaya manajemen yang rendah. Gunakan sistem informasi untuk mencapai harga dan biaya operasional yang serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Gunakan sistem informasi untuk mencapai produk atau layanan baru atau mengubah secara signifikan keyakinan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang Anda miliki sekarang. Yang ketiga yaitu fokus pada ceruk pasar. Gunakan sistem informasi untuk memfokuskan perusahaan pada pangsa pasar yang spesifik. Layani pangsa pasar yang sempit ini lebih baik daripada pesaing-pesaing perusahaan. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan menghasilkan dan menganalisis data guna disesuaikan dengan teknik penjualan dan pemasaran. Yang keempat yaitu memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Gunakan sistem informasi untuk memperkuat hubungan dengan pemasok, serta kembangkan keakraban dengan pelanggan. Dampak internet bagi keunggulan kompetitif. Teknologi internet dibuat berdasarkan standar internasional yang dapat digunakan perusahaan manapun mempermudah pesaing berkompetisi dalam harga, serta mempermudah pesaing baru masuk ke dalam pasar.
Internet hampir meluluhlantahkan beberapa industri dan mengancam sebagian lainnya. Demikian juga internet memiliki dampak yang signifikan bagi industri retail, musik, buku, perantara retail, perangkat lunak, telekomunikasi, dan surat kabar. Model rantai nilai organisasi bisnis. Model rantai nilai menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis, di mana strategi kompetitif diaplikasikan dan sistem informasi sebaiknya ditempatkan untuk menimbulkan dampak strategis. Dalam model rantai nilai terdapat aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama yaitu sebagian besar berhubungan dengan produksi serta distribusi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu, aktivitas pendukung memungkinkan aktivitas utama berjalan lancar serta terdiri atas infrastruktur organisasi seperti manajemen dan administrasi, sumber daya manusia, teknologi, dan penyediaan bahan baku. Memperluas rantai nilai web. Teknologi informasi telah memungkinkan diciptakannya rantai nilai industri yang tersinkronisasi dengan kuat yang disebut nilai web. Poin yang selanjutnya yaitu sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Poin yang pertama, sinergi. Sinergi merupakan pengikat-pengikat operasi inti bisnis yang terpisah-pisah agar bertindak sebagai kesatuan untuk mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan. Salah satu kegunaan teknologi informasi dalam situasi terpadu adalah untuk mengikat kegiatan operasional dari unit bisnis yang terpisah-pisah sehingga mereka dapat bertindak sebagai satu kesatuan. Poin yang kedua yaitu menunjang kompetensi inti. Kompetensi inti adalah aktivitas perusahaan kelas dunia mengenai pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi yang ada dan membantu karyawan agar selalu memperbaharui pengetahuan yang baru. Poin yang ketiga yaitu strategi berbasis jaringan. Strategi bisnis jaringan adalah situs yang digunakan perusahaan untuk membangun komunitas kesetiaan pelanggan, kesenangan, dan membangun ikatan unik pada pelanggan. Dalam penentuan strategi, informasi sangat penting peranannya. Ketersediaan dan kualitas informasi yang handal sangat dibutuhkan dalam penilaian alternatif keputusan dan penentuan strategi karena akan mempermudah pelaksanaan strategi. Ada beberapa bentuk strategi bisnis jaringan, yaitu yang pertama yaitu ekonomika jaringan. Dari sudut pandang ekonomika jaringan, teknologi informasi dapat digunakan secara strategis. Situs internet dapat digunakan oleh perusahaan untuk membangun komunitas pengguna yang memiliki pemikiran yang serupa dan ingin membagikan pengalaman mereka. Hal-hal semacam inilah yang akan meningkatkan loyalitas dan kenyamanan pelanggan serta membangun ikatan yang khas dengan pelanggan. Lalu yang model yang kedua yaitu model perusahaan virtual. Strategi ini digunakan untuk menciptakan daya saing bisnis. Perusahaan virtual menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan orang-orang, aset, serta ide-ide, memungkinkannya bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan barang ataupun jasa tanpa dibatasi oleh lokasi fisik maupun batas-batas tradisional organisasi. Tujuan dari perusahaan virtual adalah sebagai upaya dalam mewujudkan efisiensi melalui penekanan biaya yang salah satunya adalah pengurangan lingkungan kantor secara fisik. Lalu model yang terakhir yaitu ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis adalah jaringan intra-independen yang dilengkapi secara leluasa oleh pemasok, distributor, perusahaan alih daya, perusahaan layanan transportasi, dan pabrikan teknologi. Ekosistem bisnis dibangun berdasarkan ide tentang value web dan sistem ini dapat dikarakteristikan sebagai salah satu perusahaan penting yang mendominasi ekosistem dan menciptakan platform yang digunakan oleh perusahaan kecil lain.